Oke teman-teman semua, selamat pagi. Goedemorgen. Kalau bahasa Flanders, bahasa Frisiannya Goedemorgen. Nah, atau Vindag. Ya. Saya paling suka suara motor listriknya ini nih. Kijang Innovazenix Hybrid. Ya, karena memang Toyota itu maestro atau masternya hybrid. Ya. Teman-teman semuanya, hari ini hari Senin 19 Mei 2025. Besok adalah Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Kamis dan Jumat besok ya adalah saya insya Allah akan hadir di job fair atau pameran bursa kerja di Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Itu skalanya skala nasional teman-teman. Acaranya mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di gedung Kemenaker di Gatot Subroto, Jakarta Selatan ya. Nah teman-teman semuanya, bukan itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini, tapi kita mau bahas tentang masalah status Jakarta. Ini kan in doubt ya. Media-media sekarang ini kan menyebut Provinsi Jakarta. Bahkan di bawah nama gubernur sekarang Pak Pramono Anung dan wakil gubernur sekarang Pak Haji Rano Karno disebutnya Gubernur Jakarta, Wakil Gubernur Jakarta, nggak lagi pakai DKI. Kendati sebagian media masih masang nama DKI di situ, Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bahkan Mas Pram sendiri mengatakan ya masih sering menyebut DKI, wilayah provinsi DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Oke, kita lanjut skui. Nah, di awal pidatonya, di awal menjabat setelah dilantik ya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Februari 2025 yang kemarin. Alhamdulillah ya, Jakarta punya gubernur baru. Nah, Mas Pram itu bilang, Gubernur Pramono bilang bahwa ya jadi statusnya saat ini secara legal entitas masih DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kendati sudah ada undang-undang tentang IKN tahun 2022, tapi Kepres, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota negara Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sana itu belum ditandatangani. Jadi memang status Jakarta ini belum berubah menjadi DKJ atau daerah khusus Jakarta, tapi masih berstatus sebagai DKI Jakarta. Jadi wajar kalau teman-teman masih sampai hari ini masih menyebut DKI Jakarta atau DKI saja singkatnya. Kendati memang kalau saran saya cukup aja sebut wilayah Jakarta atau provinsinya Provinsi Jakarta gitu. Karena kan kita dalam masa peralihan sekarang. Peralihan status Jakarta ya sampai nanti Kepres
yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara itu ditandatangani. Nah, targetnya pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan menjadikan IKN Nusantara itu ibu kota politik mulai tahun 2028. Minimal gedung-gedung pemerintahan sudah jadi. Ya, sudah jadi. Kan baru ada kantor dan istana presiden aja kan, yang Istana Garuda itu. Istana Garuda sama Istana Negara IKN. Baru ada itu doang kan. Nah, sementara kantor kementerian belum ada. Kantor kementerian belum ada. Kantor legislatif ya, MPR, DPR, DPD belum ada. Kemudian apa? Lembaga yudikatif kantornya juga belum ada di sana. Jadi memang wajar kalau Kepresnya belum ditandatangani. Cukup wajar memang. Kalau Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi sampai di mana tadi cerita kita? Nah, wajar kalau Kepresnya belum ditandatangani karena kan bangunan-bangunan yang menyangkut dengan administrasi pemerintahan kan belum jadi. Bahkan gedung otorita IKN aja belum jadi. Otorita IKN Nusantara aja belum jadi kan. Nah, jadi ya masih dalam tahap pembangunan gitu lah. Makanya kan saya bilang IKN itu ya, membangun sebuah kota, apalagi ibu kota, itu memang memakan waktu yang tidak sebentar, lama. Apalagi IKN itu hitungannya luas, bahkan jadi kota terluas kedua di Indonesia setelah Palangkaraya. IKN itu luasnya berapa? 2.500-an kilometer persegi. Sementara Palangkaraya 2.800-an kilometer persegi luasnya. Itu kan gede banget. Itu kan gede banget, luas banget lah ibaratnya gitu. Nah, jadi teman-teman yang saya hormati ya, para pemirsa sekalian, makanya nggak gampang apalagi kan di sana kan bakal macam-macam, walaupun mayoritasnya adalah wilayah konservasi hutan rimba kan. Nah, nanti kan di sana dibangun bandara, dibangun pelabuhan, karena kan posisinya dekat dengan Selat Makassar, ya kan, dekat dengan Selat Makassar, bangun pelabuhan, bangun ini, bangun itu dan sebagainya. Lama pembangunannya itu, paling kelar IKN itu kalau nggak 2045, 2050, asal anggarannya ada. Anggarannya gede loh. Ini aja udah 466 triliun dan mungkin bisa tambah. Mungkin bisa 500 triliun bahkan lebih. Ya. Kalau saya nih umur saya udah cukup ya, atau umur saya dibolehin nyapres. Kemarin saya udah bisa nyapres dan dananya ada ya. Jujur saya lebih memilih untuk menghentikan IKN. Ya, karena menghentikan IKN dan melakukan reforestasi di tempat-tempat yang sudah kadung terlanjur dibangun. Itu yang akan saya lakukan, menghentikan IKN. Lah berarti Pak, ibu kotanya nggak jadi pindah dong Pak. Ibu kota tetap di Jakarta dong Pak. Tidak,
Tidak juga ibu kota pindah ke wilayah yang sudah existing. Ya, yaitu ke Palangkaraya saya pindahnya ke Palangkaraya ibu kota itu kan sudah ada, tinggal dikembangin aja. Nah, tapi kita tidak membahas itu, nanti malah melenceng. Nah, jadi kesimpulannya adalah saat ini status Jakarta tetap sebagai DKI Jakarta sampai nanti kepres keputusan, karena kan sudah ada undang-undangnya. Undang-undang ini kan ibaratnya itu dasar hukumnya atau dalilnya, rujukannya, karena ada ibu kota Nusantara itu dasar hukumnya. Nah, dasar hukum itu yang kemudian menjadi menjadi landasan bagi tindakan hukumnya. Dasar hukumnya yang mengatur pelaksanaannya melalui, kalau tindakannya kepres, keputusan presiden, dan juga inpres turun ke inpres, instruksi presiden. Nanti presiden akan menginstruksikan semua kementerian, badan, lembaga negara pindah ke Nusantara karena ada keputusan pemindahan. Nah, nanti diatur lagi dalam mekanisme dalam perpres, peraturan presiden gitu. Jadi saat ini statusnya Jakarta masih DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota. Jadi sampai saat ini ibu kota Jakarta belum pindah. Ibu kotanya masih tetap di Jakarta sampai nanti ada keputusan pindah yang ditandatangani oleh presiden bahwa ibu kota Jakarta telah berpindah dari Jakarta ke Nusantara. Tapi saya pikir pindah dari Jakarta ke Nusantara itu bukan keputusan yang dibuat kayak simsalabim abrakadabra, enggak gitu teman-teman. Begitu ya. Kalau saya pribadi jujur sejujur-jujurnya saya oke ibu kota pindah, tapi tidak bangun baru ke wilayah yang sudah ada aja. Nah, ini kita keluar sedikit ya. Nah, kayak tadi tuh ke Palangkaraya tuh misalkan. Palangkaraya itu kan wilayahnya luas, walaupun kekurangannya adalah satu, tanahnya tanah gambut udah kebakar. Dua, Palangkaraya itu tidak di pesisir, tapi dia agak ke mana? Ke pegunungan, agak ke atas lah intinya itu. Jauh dari pesisir dibandingkan dengan Pangkalan Bun atau rencana sebelumnya mau dibangun kota baru di Kalteng, Kota Merdeka di dekat Pangkalan Bun. Itu kan pesisir. Di Kota Waringin. Nah, udah. Kekurangannya mungkin cuma dua itu ya. Palangkaraya tanahnya tanah gambut, yang kedua tidak di pesisir, yang ketiga masalah posisi, kayak katanya tidak di tengah-tengah Indonesia katanya. Karena kan secara geografis titik tengahnya Indonesia itu kan ada di Selat Makassar. Ya, titik tengahnya Indonesia itu ada di Selat Makassar. Jadi memang dipilih lokasi yang sekarang ini karena memang pas berada di titik tengahnya Indonesia, yaitu di Selat Makassar atau Makassar Strait bahasa Inggrisnya. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjut lagi teman-teman ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, sip, kita lanjut. Nah, Palangkaraya itu tinggal kita kembangin aja, tinggal bangun aja infrastruktur yang menunjang pemerintah pusat ya.
eksekutif, legislatif, yudikatif dibangun di situ, di tanah-tanah yang tersedia di sana. Banyak tanah kosong di sana, jujur aja itu bisa, dan itu malah lebih hemat dibandingkan dengan 466 triliun rupiah bangun baru di kawasan hutannya hutan lindung pula. Nah, itu yang repot. Anggaran buat IKN itu bisa untuk mengembangkan seperti yang diusulkan oleh yang saat ini menjabat Menko PM, Pemberdayaan Masyarakat, Caimin, waktu masih jadi cawapres pendamping Pak Anies Baswedan di Pilpres 24 kemarin. Apa itu? Kalau saya mau kasih tahu ya, nih saya kasih tahu ya. Nah, pengembangan kota-kota besar lain jadi seperti Jakarta. Itu bisa seperti itu. Bisa. Jadi ibaratnya kota-kota terutama ibu kota provinsi bisa seperti Jakarta dalam hal menarik banyak orang untuk ke sana. Gitu. Itu malah lebih rasional ketimbang membangun baru. Jadi kesimpulannya Jakarta masih DKI Jakarta, belum DKJ belum. Nanti DKJ kalau resmi pindah ke Nusantara baru. Terima kasih sudah menonton.